Baiklah, kita akan melanjutkan penjelasan yang masih berkaitan dengan lipid, yaitu pokok bahasan tentang membran. Silakan mahasiswa sekalian mengikuti pokok bahasan ini dengan membaca buku yang ada di halaman 82 sampai dengan 84, sehingga memudahkan memahami apa yang saya jelaskan kali ini. Membran seperti yang kita pahami memiliki beberapa sifat yang penting. Salah satunya adalah memiliki sifat fluida mosaik. Ya, ini dikemukakan oleh Jonathan Singer dan Gard Nicholson. Menurutnya, model ini ada bagian yang diistilahkan dengan bagian matrik atau bagian yang berkesinambungan dari struktur membran yang merupakan lapisan ganda lipid polar. Ya, jadi ini hubungannya dengan lipid. Lapisan ini bersifat fluid. Namanya fluid artinya mengalir, ya. Karena ekor hidrofobik dari kandungan lipid polarnya ini terdiri dari suatu campuran yang seimbang dari asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Selebihnya ada juga yang diistilahkan dengan protein integral dalam membran, ya, yaitu memiliki gugus asam amino yang bersifat hidrofobik pada permukaan protein yang akan menyebabkan protein tersebut melarut di dalam gugus atau bagian hidrofobik di tengah-tengah lapisan ganda. Nah, ini bisa Anda lihat nanti di halaman 82 gambar 5.11. Sini sudah ada gambarnya mengenai perbedaan antara beberapa protein yang ada pada membran. Yaitu ada protein integral seperti yang tadi sudah jelaskan, ada juga yang diistilahkan dengan protein periferal, ya, yang menjelaskan bahwa memiliki gugus hidrofilik. Ya, jadi di sini ada dua hal. Nanti saya akan jelaskan. Ada hidrofilik, kemudian ada hidrofobik. Kenapa ada dua ini? Karena terdiri dari gugus lipid, ya, yang punya kepala polar, ya, dan juga ada bagian ekornya yang sifatnya hidrofobik, ya, dan ada juga yang bermuatan listrik. Nah, ini contohnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini model dari struktur ini, kalau misalkan ada penggambaran seperti ini, ya, ada penggambaran struktur seperti ini, gambaran struktur seperti ini. Kemudian ada penggambarannya dan seterusnya. Nanti akan model seperti ini. Maka ini diistilahkan dengan penggambaran kepala, ya. Sementara ini adalah ekornya, ya. Nah, kepala ini sifatnya hidrofilik, ya. Jadi kepala ini sifatnya hidrofilik, ya. Hidrofilik artinya dia bisa bereaksi dengan air. Sementara ekornya ini yang disebut dengan hidrofobik, ya. Jadi tidak larut di dalam air, ya. Nah, jika ada senyawa di mana dalam satu senyawanya ada sifat hidrofilik dan hidrofobik, ini dikenal atau diistilahkan, ya, jadi diistilahkan sebagai atau memiliki sifat
amfipatik ya. Nah, ini jadi sehingga senyawa-senyawa yang punya sifat amfipatik ini artinya punya sifat hidrofilik dan hidrofobik ya. Hidrofilik larut air, hidrofobik tidak larut dalam air. Nah, inilah yang membentuk membran ya. Jadi ini ada membran di mana pada membran ini ada begitu banyak proses ya yang terjadi. Nah, ini lebih jelas lagi ya penggambarannya. Di sini ada kepalanya ya. Kemudian di tengah-tengah ini adalah ekornya. Dan ini adalah protein-protein yang tadi katakan ada integral, ada yang periferal dan sebagainya. Ini daerah hidrofilik ya, karena ini merujuk pada kepalanya. Daerah hidrofobik karena ini merujuk pada ekornya. Ya, jadi sangat mudah kita bisa membedakan. Dengan demikian, karena memiliki komposisi atau struktur sedemikian rupa, maka membran ini akan memiliki sifat selektif permeabel. Ya, jadi hanya senyawa-senyawa tertentu yang bisa masuk dengan berbagai pengaturan. Misalkan, ya, CO2 dan oksigen dalam hal ini mewakili gas. Dia bisa masuk ya, secara langsung. Masuk secara langsung. Benzen molekul hidrofobik karena dia larut dalam lemak, maka dia bisa masuk secara langsung. Molekul-molekul polar ya, molekul-molekul polar yang kecil ya, seperti halnya H2O ya, kemudian ada etanol juga bisa masuk secara langsung seperti ini. Nah, tetapi molekul-molekul polar yang besar ya, ini tidak bisa masuk secara langsung. Misalkan contohnya glukosa. Glukosa ini tidak bisa masuk secara langsung, tapi dia bisa masuk karena ada pintunya. Nah, pintunya itu bisa terbuka atau tertutup tergantung kondisi. Kalau gula darah tinggi, maka pintu itu terbuka. Kalau gula darah biasa-biasa saja, pintu itu tertutup. Itu sederhananya seperti itu. Jadi, tidak sembarangan glukosa ini bisa keluar masuk di dalam dan di luar sel melalui membran. Begitu pula molekul-molekul bermuatan seperti H+, Cl-, Na2+, ya, kemudian Ca2+, ini juga tidak bisa masuk. Tapi dia bisa diatur. Begitu pula asam amino. Nah, kita coba lihat salah satu ilustrasi pengaturan ini. Bukan tidak bisa, sekali lagi, bukan tidak bisa masuk, tapi diatur. Sehingga dia membran ini sifatnya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi, molekul-molekul kecil tadi yang sifatnya ionik, dia bisa saja masuk, tapi dia harus diimbangi dengan kalau dia bisa masuk ada yang ditahan, atau kalau terbuka ini nama istilahnya kanal ya, kalau terbuka kanalnya. Kalau tertutup melalui mekanisme seluler ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa masuk dan sebagainya. Ya, jadi dia bisa masuk dengan proses pengaturan. Kalau yang beberapa tadi itu tidak perlu pengaturan, dia bisa masuk setiap waktu. Ya. Oleh karena itu, dari penjelasan ini, kita juga bisa memahami bahwa membran itu juga memiliki sifat asimetrik spesifik. Ya. Kenapa dia asimetrik spesifik? Karena antara permukaan luar dan dalam dari membran itu memiliki komposisi yang berbeda. Ya. Nah, kita contohkan saja ya. Misalkan ini ya.
Nah, ini adalah membran eritrosit ya. Nah, di mana di bagian sebelah sini berbeda dengan bagian sebelah sini. Itu yang disebut dengan asimetrik. Nah, asimetrik itu perbedaan ini karena sifatnya yang spesifik ya dengan fungsi masing-masing ya. Seperti itu ya. Oleh karena itu dari dua sifat membran tadi kita bisa pahami bahwa membran ini sangat penting ya. Membran ini sangat penting karena memiliki manfaat secara biologis ya. Karena membran itu pertama ada enzim ya pada membran ya. Kemudian ada sistem transport ya. Kemudian ada gugus permukaan yang bermuatan listrik. Jadi kalau ada gugus-gugus yang bermuatan listrik bisa ditampung di sana dan bisa diproses ya karena adanya perbedaan potensi listrik. Kemudian membran juga memiliki sisi pengenalan spesifik ya sehingga mengenali isyarat molekuler tertentu. Contohnya, misalkan bakteri itu dapat merasakan suatu perbedaan yang kecil ya dalam konsentrasi nutrien yang merangsang bakteri itu bergerak ke arah sumber nutrien. Ya. Permukaan sel hati dan otot juga mengandung sisi yang mengenali dan mengikat seperti hormon, hormon insulin, ya, glukagon dan adrenalin. Ya. Nah, ini bisa dikenal karena pada membran itu mengandung seperangkat, ya, seperangkat alat yang penting untuk proses-proses biologis. Ya. Ya, silakan mungkin nanti Anda telusuri lagi penjelasan tentang membran ini pada buku yang sudah ada di tangan Anda. Demikian penjelasan mengenai membran pada kesempatan kali ini. Terima kasih.